Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi. Dan sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila nanti dalam perkataan saya menyinggung ataupun kurang sopan ya untuk rekan-rekan semua ya. Jadi niat saya ini hanya sharing dan mencoba untuk meluruskan. Jadi kalau kita tanam sawit ini jangan memikirkan kita tanam kemudian langsung bisa panen 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 dan panen ya. Tidak begitu ya rekan-rekan ya. Jadi untuk tanam sawit ini penuh perjuangan, penuh kesemangatan. Jadi jangan hanya memikirkan hasilnya saja ya. Jadi untuk sawit ini sudah berumur kira-kira 13 hingga 16 tahun ya. Dan kenapa saya paham karena memang lokasi sawit ini tidak jauh dari rumah saya atau tempat saya tinggal. Makanya saya paham. Jadi untuk usianya ini kurang lebih 13 hingga 16 tahun ya. Dan di sini terlihat ya. Jadi dari pemiliknya ini kurang bersemangat, kurang mengurusi dari kebun sawitnya. Jadi untuk pemberian pupuknya ini saya tahu ya, saya paham betul karena memang tidak jauh dari tempat saya tinggal. Jadi tidak tentu, kadang per tahun ini dikasih pupuk, kadang per tahun ini tidak dikasih pupuk ya. Dan untuk penanganan gulma ini sama seperti itu. Ini berhubung di saat musim kemarau, makanya untuk gulmanya ini tidak terlalu terlihat. Padahal di saat musim penghujan ini bisa-bisa menjadi apa namanya, hutan kecil ya di perkebunan sawit ini ya. Jadi untuk tanam sawit ini, untuk mengadopsi sawit ini tidak bisa asal-asalan. Yang perlu rekan-rekan garis bawahi, kita harus tahu bagaimana mengolah lahan yang kita sudah tanami sawit dengan cara penanganan gulma, kemudian pemupukannya. Maka di situ untuk hasil saya pastikan akan jauh lebih baik ya dibandingkan dengan kita mengambil hasilnya saja. Dan untuk pemupukan dan penanganan gulmanya yang kita biarkan seperti ini ya. Jadi sayang sekali, bisa dilihat di saat musim kemarau ini lebih membuat dari performa dari sawitnya jauh lebih buruk atau lebih parah lagi ini ya. Bisa dilihat untuk rekan-rekan semua. Ini untuk sawitnya masih sangat muda ya. Belum terlalu, usianya masih belum lanjut. Ini masih produktivitasnya masih tinggi sebenarnya jika kita rawat atau kita jaga dengan baik. Namun itu tadi, berhubung memang sawitnya bisa rekan-rekan lihat ya, belum baik. Jadi mudah-mudahan untuk rekan-rekan semua jika melihat tayangan ini bisa menambah rasa semangatnya untuk merawat kebunnya ya. Jangan sampai yang sudah-sudah atau yang seperti ini. Sayang kalau punya kebun sawit kita seperti ini kan, kita terbengkalaikan seperti ini, hanya mengambil hasilnya saja tanpa memikirkan bagaimana cara pemupukan yang baik, pengenalan gulma yang baik. Padahal sawit ini butuh kesemangatan yang sangat serius jika ingin sukses ataupun berhasil dari kelapa sawit yang sudah kita tanam ya. Ini. Jadi lakukan pemupukan 1 tahun 3 kali. Dan kemudian kita pikirkan bagaimana cara penanganan gulmanya. Ini jika kita memiliki kebun seperti ini, saya yakini pasti membuat rasa kesemangatan kita untuk berkebun sangat berkurang ya. Dibandingkan kebun yang kita rawat, kita jaga kebersihannya, pasti itu akan membuat kita semangat untuk setiap saat mengunjungi kebun yang kita miliki ya. Jadi kalaupun enak kita yang rasakan, kalaupun hasilnya bagus itu yang kita juga yang merasakan. Jadi tergantung bagaimana kita mengadopsi sawit yang kita tanam, yang kita rawat ini ya. Jadi kalaupun kita rawatnya asal-asalan, kita adopsinya semaunya ya seperti ini, untuk hasil jangan harap bisa baik ya. Ini kalau kita pruningnya dengan benar, pemupuknya dengan benar,
Oh, hasilnya jangan ditanya lagi ya. Ini untuk perkebunan ini luasnya 4 hektaran ini ya. Yang punya satu orang. Tapi itu tadi lebih banyak apa namanya? Dipanen saja ketimbang dirawatnya. Nih. Untuk buahnya saya akan zoom ya. Nih. Untuk performa buahnya di saat musim kemarau ini. Cara panennya pun seperti itu. Jadi niat saya untuk buat video ini tidak ada maksud lain ya. Saya hanya ingin rekan-rekan tidak mengalami seperti apa yang ada di video. Jika memang sudah tanam sawit, mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama temukan bagaimana untuk mengasah kesemangatan kita, bagaimana untuk menjaga sawit kita ya, agar performanya baik dan hasilnya pun bisa maksimal ya. Saya yakin 100% jika sawitnya seperti ini, untuk hasilnya pun tidak bisa kita jagakan ya. Saya tidak bisa masuk ke dalam jauh-jauh karena memang gulmanya sangat tebal ya. Oke, saya tutup, saya akhiri. Seperti yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf apabila dalam perkataan saya, dalam obrolan kita ada yang kurang baik, ada yang kurang sopan, mohon diluruskan. Jadi niat saya sharing, mencoba untuk membangun rasa kesemangatan rekan-rekan semua ya, supaya kebunnya tidak seperti ini. Ini kalau kebun kita seperti ini, saya yakin saat kita mau merawatnya pun terasa malas ini ya, kalau sawitnya gulmanya tebal seperti ini, kemudian dari pokok sawitnya juga cara pruningnya kurang benar, pasti akan membuat kita malas berkunjung, malas merawat untuk selanjutnya. Jadi yang benar adalah yang pertama kita penanganan gulma, kemudian bagaimana kita cara pemupukannya, dan yang ketiga bagaimana cara membuat kita nyaman dan kita semangat dalam merawat kebun kita ya. Tentunya dengan menjaga dan mengkondisikan sawit yang kita sudah tanam ya. Oke, terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.